Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya kelompok 6. Di sini kelompok saya akan membahas Python. Nah, apa saja sih yang mau dibahas? Yang ke satu yaitu Python Scope. Yang kedua yaitu Python Modules. Yang ketiga ada Python Datetime. Yang keempat Python Math dan Python JSON. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatillah Pratama dengan NIM akhir 079. Dan perkenalkan selanjutnya untuk rekan-rekan saya. Dan saya Farid Hanifatan dengan NIM akhir 106. Perkenalkan, nama saya Noval Akbar Putra Pradana dengan NIM akhir 4027. Saya Dacu Jawa Safira dengan NIM 118. Dan saya Kirana Safa dengan NIM 104. Baik teman-teman, untuk yang pertama ada Python Scope. Apa sih teman-teman Python Scope itu? Nah, Python Scope adalah aturan yang menentukan di mana sebuah variabel bisa diakses atau digunakan dalam sebuah program. Jika sebuah variabel dibuat di dalam fungsi, maka variabel itu hanya bisa digunakan di dalam fungsi tersebut. Jika variabel dibuat di luar fungsi atau di dalam program utama, maka bisa digunakan di mana saja dalam program. Nah, untuk selanjutnya local scope berarti itu bahwa variabel yang dibuat di dalam sebuah fungsi hanya dapat diakses dan digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel tersebut tidak dapat diakses dari luar fungsi. Nah, sebagai contoh teman-teman, saya akan menunjukkan codingan tersebut. Nah, codingan tersebut akan menghasilkan output 300. Nah, selanjutnya function dalam function. Dalam Python, variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi atau variabel lokal tidak dapat diakses dari luar fungsi tersebut. Namun, jika ada fungsi lain di dalam fungsi tersebut atau inner function, fungsi dalam ini dapat mengakses variabel lokal dari fungsi luarnya. Sebagai contoh codingannya, nah, codingan tersebut akan menghasilkan output 300. Untuk selanjutnya ada global scope. Variabel yang dibuat di bagian utama kode Python disebut variabel global dan memiliki lingkup global. Variabel global dapat diakses dari dalam fungsi manapun, baik dalam lingkup global maupun lokal. Sebagai contoh codingannya, nah, codingan tersebut akan menghasilkan output 300 dan 300. Selanjutnya naming variables. Dalam Python, jika Anda menggunakan nama variabel yang sama di dalam dan di luar sebuah fungsi, Python akan memperlakukannya sebagai dua variabel yang berbeda. Variabel global, variabel yang dideklarasikan di luar fungsi dapat diakses di seluruh bagian program. Nah, untuk variabel lokal, variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi hanya dapat diakses di dalam fungsi tersebut. Yang artinya, meskipun nama variabelnya sama, variabel di dalam fungsi tidak akan memengaruhi variabel di luar fungsi dan sebaliknya. Sebagai contoh, ini codingannya, dan codingan tersebut akan menghasilkan output 200 dan 300. Untuk selanjutnya ada global keyword. Jika kita ingin mendeklarasikan variabel global di dalam sebuah fungsi, Anda dapat menggunakan kata kunci global. Penggunaan kata kunci ini memungkinkan variabel tersebut dapat diakses dan dimodifikasi dari dalam fungsi maupun dari bagian lain program. Untuk selanjutnya ada non-local keyword. Kata kunci non-lokal digunakan untuk mengakses dan memodifikasi variabel yang berada di dalam fungsi luar dari sebuah nested function, atau bisa disebut fungsi bersarang. Baiklah, yang berikutnya adalah Python module. Python module adalah file yang berisi kode Python yang bisa digunakan kembali. Modul ini memungkinkan Anda untuk mengorganisir kode dengan cara yang
lebih terstruktur dan memudahkan penggunaan kembali fungsi, kelas, dan variabel di beberapa bagian program tersebut. Berikutnya adalah buat modul. Untuk membuat modul, simpan saja kode yang Anda inginkan dalam file dengan ekstensi py dengan codingannya, contohnya seperti ini. Berikutnya, gunakan modul. Sekarang kita dapat menggunakan modul yang baru saja kita buat dengan menggunakan import pernyataan. Contoh codingannya seperti pada gambar tersebut, dan berikutnya adalah variabel. Dalam modul-modul ini juga memiliki beberapa fungsi yang telah dijelaskan, tetapi juga variabel dari semua jenis, array, kamus, objek, dan juga lain-lain. Berikut adalah contoh codingannya. Berikutnya, menamai modul. Anda bisa memberi nama apa saja pada file modul Python, tetapi file tersebut harus memiliki ekstensi py agar dapat dikenali sebagai modul Python. Jikalau ingin merenaming modul, Anda bisa membuat atau saat mengimpor modul di Python dengan menggunakan kata kunci AS. Berikut contoh codingannya seperti ini. Yang berikutnya, membuat modul bawaan. Banyak modul bawaan yang bisa langsung digunakan tanpa perlu menginstalnya terlebih dahulu. Anda cukup mengimpornya menggunakan import, dan codingannya seperti di sini. Ya. Dan yang terakhir, using the dir function. Python memiliki fungsi bawaan dir yang dapat digunakan untuk menampilkan semua nama, fungsi, atau variabel dalam sebuah modul. Yang terakhir, import from module. Anda bisa mengimpor hanya bagian tertentu dari sebuah modul dengan menggunakan kata kunci from. Contoh codingannya di sebelah saya. Selanjutnya saya akan membacakan Python date and time, yaitu Python tidak memiliki tipe data khusus untuk tanggal. Namun, mengimpor modul date and time kita dapat bekerja dengan objek tanggal. Untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini, kita dapat menggunakan metode now dari kelas. Contohnya di sini. Contohnya penjelasannya itu ketika kita mengeksekusi kode dari contoh di samping, hasilnya akan menjadi tanggal berisi tahun, bulan, jam, menit, detik, dan detik. Contoh dari output codingan di atas yaitu 2025 03 01 17 35 45 56 251. Selanjutnya mengembalikan tahun dan nama hari dalam seminggu. Buat objek tanggal, modul ini date and time memiliki banyak metode untuk mengembalikan informasi tentang objek tanggal. Latihan ini akan menampilkan tahun saat ini dan nama hari dalam seminggu. Codingannya yaitu contoh outputnya yaitu 2025 Saturday. Untuk membuat tanggal kita dapat menggunakan date and time. Date and time kelas konstruktor modul date and time. Dan selanjutnya ada kelas tersebut date and time memerlukan 3 parameter untuk membuat tanggal, tahun, bulan, hari. Contoh codingan sebagai berikut. Kelas ini date and time juga mengambil parameter untuk waktu dan zona. Tetapi ini bersifat opsional dan memiliki nilai default 0. Selanjutnya ada metode shref time, yaitu objek date and time memiliki metode untuk memformat objek tanggal menjadi string yang dapat dibaca. Metode ini disebut shref time dan mengambil satu parameter format untuk menentukan format string dikembalikan. Contoh codingannya, outputnya yaitu Juni. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh kode format. Untuk Python Math, Python memiliki beberapa fungsi matematika bawaan untuk operasi dasar.
Namun, jika membutuhkan perhitungan yang lebih kompleks, Python menyediakan modul math yang berisi sebagai fungsi matematika seperti trigonometri, logaritma, pembulatan, dan konstanta matematika. Fungsi matematika bawaan di Python, Python sudah menyediakan beberapa fungsi matematika tanpa perlu mengimpor modul tambahan seperti min dan max. Biasanya itu digunakan untuk mencari nilai terkecil dan terbesar dalam suatu angka. Contohnya seperti ini. Untuk yang kedua ada apps. Nah, apps ini mengembalikan nilai absolut dari suatu angka yang mengubah negatif menjadi positif. Contohnya ini. Dan terakhir untuk pow. Pow ini biasanya digunakan untuk menghitung hasil dari X pangkat Y. Contohnya selanjutnya menggunakan modul math di Python. Untuk menggunakan fungsi-fungsi matematika lebih lanjut, kita harus mengimport modul math terlebih dahulu. Untuk menghitung akar kuadrat, kita bisa menggunakan fungsi mathx untuk menghitung akar kuadrat dari satu angka. Contohnya ini. Selanjutnya, fungsi pembulatan. Nah, di sini Python juga memiliki metode untuk membulatkan angka ke atas atau ke bawah. Nah, contohnya itu seperti mathcail, itu tuh bisa membulatkan angka ke atas. Dan untuk yang kedua, mathfloor untuk membulatkan angka ke bawah. Contohnya ini. Selanjutnya, konstanta matematika. Nah, modul math juga menyediakan konstanta matematika seperti Pi yang memiliki nilai yang mendekati 3,14. Contohnya. Oke, yang terakhir adalah JSON dalam Python. JSON dalam Python adalah format teks yang digunakan untuk menyimpan dan bertukar data. Python memiliki paket bawaan bernama JSON yang dapat digunakan untuk bekerja dengan data JSON. Terus yang ketiga, mengonversi JSON ke Python. Jika Anda memiliki data dalam format JSON berupa string, Anda bisa mengubahnya menjadi struktur data Python menggunakan metode JSON load. Selanjutnya, mengonversi Python ke JSON. Jika Anda memiliki objek Python seperti dictionary, Anda bisa mengubahnya menjadi string JSON menggunakan metode JSON DUM seperti contoh berikut ini. Terus selanjutnya, Python memiliki beberapa tipe data yang bisa diubah menjadi string. Contohnya, yang pertama dictionary, terus yang kedua list, yang ketiga tuple, yang keempat string, yang kelima integer, yang keenam float, yang ketujuh boolean, dan yang ke-8 non. Contoh kode tersebut. Terus selanjutnya, memformat hasil JSON agar lebih mudah dibaca. Saat mengonversi objek Python ke JSON menggunakan JSON DUM, hasilnya seringkali tidak memiliki indentasi atau peformatan yang rapi. Untuk membuat JSON lebih mudah dibaca, kita bisa menggunakan parameter tambahkan seperti indent, menentukan jumlah spasi untuk indentasi. Selanjutnya, separatos, menentukan pemisahan antara elemen JSON. Sort case, mengurutkan kunci dalam JSON secara alfabetis. Terus selanjutnya, mengurutkan kunci dalam JSON. Sort case, secara default JSON DUM menghasilkan JSON dalam satu baris tanpa spasi atau peformatan sehingga sulit dibaca. Agar hasil JSON lebih rapi dan mudah dipahami, kita bisa menggunakan beberapa parameter tambahan seperti indent, menambahkan indentasi untuk setiap level JSON. Selanjutnya, separatos, menentukan pemisah antara elemen JSON. Selanjutnya,
caranya shortcase menuju mengurutkan kunci dalam JSON secara alfabetis. Nah teman-teman, untuk penjelasan tadi itu tentang Python scope, Python modul, Python datetime, Python math, dan Python JSON. Sekian, terima kasih. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.